Hai teman-teman, apa kabar? Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang asuhan keperawatan kritis pasien dengan akut renal failure atau disingkat dengan ARF, atau dalam bahasa Indonesianya itu diartikan sebagai gagal ginjal akut, dan chronic renal failure atau disingkat dengan KRF, atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan gagal ginjal kronik. Nah, saya akan bahas satu persatu tentang konsep dari ARF, CRF, dan konsep asuhan keperawatannya. Nah, jadi pengertian dari gagal ginjal akut ini adalah penurunan fungsi ginjal secara mendadak karena hilangnya kemampuan ginjal untuk mempertahankan hemostasis tubuh dan karena terjadi penimbunan hasil metabolik senyawa nitrogen seperti ureum dan kreatinin. Nah, sedangkan gagal ginjal kronik ini adalah kegagalan fungsi ginjal untuk mempertahankan metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit karena terjadi destruksi struktur ginjal yang progresif dan karena terjadi penumpukan sisa metabolik di dalam darah. Nah, ada yang mengatakan juga gagal ginjal kronik ini bisa disebut dengan penyakit ginjal tahap akhir, yaitu adalah penyakit yang menyebabkan gangguan fungsi ginjal yang menahun, yang bersifat progresif dan irreversible. Nah, etiologi atau penyebab dari gagal ginjal akut ini ada beberapa kategori. Yang pertama itu prarenal. Nah, prarenal ini adalah masalah yang terjadi pada aliran darah akibat hipoperfusi ginjal dan turunnya laju filtrasi glomerulus. Nah, kondisi klinis yang menyebabkan terjadinya hipoperfusi ginjal ini adalah yang pertama itu ada hipovolemia karena perdarahan, muntah, dan diare berat. Terus ada shock kardiogenik, sepsis, sindrom hepatorenal. Seperti sindrom hepatorenal ini adalah penyakit hati. Terus ada karena luka bakar. Terus yang kedua itu intrarenal atau kerusakan aktual jaringan ginjal. Nah, penyebab dari intrarenal ini adalah kerusakan dari glomerulus atau tubulus ginjal yang dapat disebabkan oleh, yang pertama itu disebabkan oleh glomerulonefritis. Terus yang kedua karena obat-obatan yang bersifat nefrotoksik seperti gentamisin. Terus disebabkan oleh myeloma. Terus yang ketiga itu pasca-renal atau obstruksi aliran urin. Nah, pasca-renal ini dapat disebabkan oleh kondisi yang pertama itu karena adanya batu ureter, terus fibrosis retroperitoneal, tumor prostat, kandung kemih, serviks, dan ureter, serta hipertrofi prostatinak atau disingkat dengan BPH. Nah, sedangkan penyakit gagal ginjal kronik itu bisa disebabkan karena yang pertama itu diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, TBC paru, sifilis, malaria, hepatitis, dan obat-obatan. Nah, manifestasi klinis atau tanda gejala dari gagal ginjal akut ini yang pertama ada sesak napas, terus edema paru, asidosis metabolik, mual dan muntah, diare, malaise atau lemah, hipertensi, edema perifer, perikarditis, ensefalopati, anoreksia, dan hiperkalemia. Nah, sedangkan pada penyakit gagal ginjal kronik ini, penyakitnya itu diklasifikasikan berdasarkan stadium tingkat penurunan GPR-nya. Yang pertama itu ada stadium 1, yaitu kerusakan ginjal dengan GPR normal lebih dari 90. Terus yang kedua stadium 2, yaitu kerusakan ginjal dengan penurunan ringan pada GPR 60-89. Terus yang ketiga stadium 3, yaitu kerusakan ginjal dengan penurunan lanjut pada GPR 30-59. Terus yang keempat stadium 4, yaitu kerusakan ginjal dengan penurunan berat pada GPR 15-29. Dan yang terakhir, yang kelima, stadium 5, yaitu kegagalan ginjal dengan GPR kurang dari 15. Nah, konsep asuhan keperawatan gagal ginjal dan akut ini, yang pertama itu kita harus melakukan pengkajian. Pengkajian ini isinya yang pertama itu ada biodata, nama inisial, umur, agama, pekerjaan, status pernikahan, jenis kelamin, suku atau bangsa. Terus yang kedua itu riwayat kesehatannya, keluhan utamanya, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu,
riwayat penyakit keluarga, pola kebiasaan sehari-hari seperti pola nutrisi, pola istirahat, pola eliminasi, pola aktivitas, personal hygiene, riwayat psikologis, riwayat sosial, dan riwayat spiritualnya. Terus ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu ada 4 tahap. Yang pertama inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Terus ada pemeriksaan head to toe. Head to toe itu dari kepala, mata, hidung, mulut, telinga, leher, dada, abdomen, ekstremitas, dan genitalia. Terus ada juga pemeriksaan penunjangnya. Nah, diagnosa keperawatan yang bisa diangkat tentang penyakit gagal ginjal ini, yang pertama itu ada pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi paru. Terus yang kedua ada kelebihan kolom cairan berhubungan dengan penurunan haluan urin, retensi cairan, dan natrium.